Main amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sore ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan sudah selayaknya untuk kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermuajah, untuk bertemu, bertatap muka melalui kajian Zoom. Ini merupakan sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Ini merupakan kemudahan yang tidak didapat oleh orang sebelum masa kita, di mana di masa sebelum kita untuk kemudian duduk belajar itu mesti melalui pertemuan ataupun talaki. Tetapi hari ini dengan berbagai macam kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada berbagai sarana prasarana media sosial yang kita bisa saling bermuajahah, tidak sekedar orang-orang yang ada di dekat kita, bahkan seluruh dunia pun bisa kita melakukan kontak. Dan kontak yang paling utama diantaranya adalah kontak seperti ini dalam rangka untuk mempelajari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga selayaknya untuk kita patut banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan sholawat, demikian pula salamnya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan penuh kebaikan sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Di sore ini, sebagaimana telah disampaikan oleh panitia kepada kami, bahwa pembahasan kita ini seputar masalah zakat fitrah, demikian pula ahlan wa sahlan ya Idul Fitri, ya, ataupun ahlan wa sahlan wahai Idul Fitri. Sehingga dari judul itu nampak bahwa pembahasan kita di sore ini ada dua titik pokok pembahasan. Yang pertama adalah zakat fitrah, dan yang kedua adalah menyambut Idul Fitri. Dan kita tahu bahwa dua perkara itu saling berkait satu dengan yang lainnya, karena memang tidak bisa lepas pula dengan keterkaitan adanya puasa Ramadan. Sehingga di dalam hadis Rasul alaihi salatu wasallam beliau menyebutkan, ya, ini hadis agak sedikit panjang tapi saya potong pada bagiannya saja, di mana Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, lisa ini farhatani, bahwa bagi orang yang berpuasa itu dia mendapatkan dua macam kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama diterangkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Satu kebahagiaan pada saat dia berbuka, dan satu kebahagiaan pada saat bertemu dengan Rabb-nya Allah Azza wa Jal. Nah, satu kebahagiaan saat berbuka, ya sebagaimana dimaklumi setiap hari kita berbuka selama bulan Ramadan di waktu maghrib. Dan berbuka yang kedua itu pada saat kembali boleh makan minum seperti biasanya di tengah hari. Ya, di mana yang dimaksud Idul Fitri. Idul Fitri itu sering dimaknakan kepada makna iftar, ya, karena fitri di situ secara bahasa menggunakan kata ataupun menggunakan isim masdar, bukan masdar tapi isim masdar. Di mana isim masdar itu bisa bermakna kepada makna masdar yang selainnya, masdar yang sifatnya ziyadah. Seperti iftar, iftar itu dari aftara. Aftara yuftiru iftaran. Ya. Nah, maka makna Idul Fitri itu secara bahasa adalah Idul Iftar, yaitu kembali untuk berbuka. Sehingga pada saat berbuka itu bergembira dengan kegembiraan yang besar. Oleh karena itu pada hari Idul Fitri itu setiap
kaum muslimin itu wajib ya untuk tidak berpuasa. Yang itu menunjukkan bahwa mereka mesti bergembira. Dan di antara perkara yang dimaklumi bahwa Islam itu manakala sebagian kaum muslimin bergembira, tentu sebagiannya akan menginginkan agar supaya kegembiraan itu berlaku bagi selainnya pula. Itu dimaklumi gitu loh. Dan salah satu pensyariatan atau hal yang disyariatkan dalam Islam agar supaya seluruh kaum muslimin itu bergembira adalah adanya zakat fitrah. Ya, zakat fitrah. Di mana zakat fitrah itu tujuan utamanya memang tukmatan lil masakin. Ya, memberikan sebagai makanan untuk orang miskin. Walaupun ada berbagai faedah yang lainnya seperti pembahasan yang nanti akan kita singgung. Ya. Tentang masalah zakat fitrah ini, nah, ini hukumnya dimaklumi ya bahwa zakat fitrah itu adalah zakat yang dia alati tajibu fil fitri min Ramadan. Dia adalah zakat yang wajib ya. Ya. Yang itu berkaitan dikarenakan adanya puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan. Nah, di saat diwajibkan kapan? Di saat sudah berbuka. Artinya pada saat Ramadan selesai itu membayar zakat fitrah itu menjadi sebuah kewajiban. Walaupun tentang masalah tingkatan-tingkatan hukumnya ya. Penunaiannya di waktu Ramadan, di akhir Ramadan, di waktu setelah maghrib, di waktu sebelum naik mimbar, ya, imam naik mimbar untuk sholat Idul Fitri, itu ada pembahasan-pembahasan ya secara hukum tentang perkara tersebut. Ya. Dan zakat fitrah ini wajib bagi setiap muslim ya, wajibatun ala kulli fardin minal muslimin. Baik itu yang kecil ataupun yang besar, laki-laki ataupun perempuan, baik yang merdeka ataupun yang budak. Ini didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW. Maksudnya di sini adalah lafaz dari sahabat Nabi SAW yang beliau menyebutkan farodo Rasulullah SAW zakat al-fitri so'an min tamr au so'an min sa'irin alal abdi wal hurri wa zakari wal unsa was sogiri wal kabiri minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila sholati. Rasulullah SAW beliau mewajibkan zakat fitrah itu satu so berupa tamr atau satu so berupa biji jewawut ya, jelai atau semacam gandum ya. Untuk kewajiban ini berlaku untuk budak maupun untuk orang yang merdeka, laki-laki, perempuan, kecil demikian besar dari kalangan kaum muslimin. Dan Rasul SAW beliau memerintahkan untuk ditunaikan zakat itu sebelum keluarnya manusia dari sholat. Ya, sebelum keluarnya manusia dari sholat. Nah, sebelum keluarnya manusia dari sholat itu adalah dari bab tentang apa? Bukan bab yang menjelaskan tentang batasan akhir membayar ya. Tetapi itu adalah untuk hal yang lebih mudah. Batasan terakhir kemudahan. Karena pada saat orang sudah keluar dari sholat untuk kemudian memberikan zakat ya kepada mustahiknya, tentu akan memberatkan bagi orang yang diberi ya. Dan itu menyelisih maksud untuk membantu memberikan untuk mengembirakan mereka karena mereka mesti masaknya kemudian setelah pulang dari Idul Fitri. Tapi berbeda kalau diberikan sebelumnya. Tentu akan ada persiapan-persiapan sehingga mustahik yakah dia akan bisa memanfaatkan harta zakat tersebut. Nah, kemudian bahwa di dalam perkara ini batasan terakhirnya adalah pada waktu sholat id gitu loh. Jadi pada waktu imam ya mengimami sholat id ya itulah batasan terakhir. Ada sebagian ulama yang pandangan pada saat naik mimbar, artinya setelah selesai sholat id ya.
ya. Tapi dimutlakan dari beberapa pembahasan tersebut adalah pada saat sholat id. Kemudian hikmah disyariatkannya zakat fitrah ini, itu adalah untuk memudahkan orang-orang fakir. Itu bisa dibaca arifku bil fukoro, bisa pula arrofak bil fukoro. Rifku itu kelemah lembutan, berkasih sayang terhadap orang fakir. Kalau rofak itu memudahkan, memberikan kemudahan kepada fukoro. Ya, dalam 3 hal. Yang pertama adalah iknaihim anisual yaumal id. Ya, memberikan kecukupan mereka sehingga mereka tidak meminta-minta pada hari itu. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah idkhalus surur alaihim yauma yasurul muslimuna bi kutumil id. Yaitu untuk memasukkan rasa cinta, untuk masukkan rasa gembira, bukan cinta, untuk masukkan rasa kegembiraan kepada orang fakir pada hari di mana seluruh kaum muslimin ikut bergembira dengan kedatangan Al-Id ataupun hari Idul Fitri. Ya, dan memberikan masukkan rasa gembira itu sesuatu yang sangat menguntungkan, sesuatu yang sangat bermanfaat ya. Sampai-sampai Rasul Ali Shallallahu Wasallam beliau pernah meminta sesuatu dalam rangka supaya yang diminta itu senang. Rasul Ali Shallallahu Wasallam beliau punya sahabiah namanya Bariroh. Bariroh itu seorang budak ya, yang dahulu dibebaskan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan dia senang sekali kapan mempunyai sesuatu ya, kapan dia mempunyai sesuatu, Bariroh ini akan memberi hadiah kepada Nabi. Diberikan hadiah kepada Nabi. Suatu saat Bariroh ini dia mendapatkan sodakoh, ya bukan sodakoh hadiah tapi sodakoh yang wajib gitu, ya sodakoh wajib. Dia mendapatkan sodakoh wajib, ya di mana sodakoh wajib itu tidak boleh dimakan oleh Rasul Ali Shallallahu Wasallam, tidak boleh diberikan kepada Rasul Ali Shallallahu Wasallam kan. Nah, Bariroh ini dia mendapatkan sodakoh wajib. Waktu itu sodakohnya itu sedang dimasak, dari hasil sodakoh tersebut dimasak. Maka Rasul Ali Shallallahu Wasallam waktu melihat masakan itu minta diambilkan masakan tersebut. Waktu itu Bariroh tidak ada di situ gitu loh. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasul hati sodakoh. Ya Rasul ini sodakoh loh. Kan Rasul tidak boleh makan sodakoh wajib seperti zakat ya. Zakat harta maupun zakat mal. Kemudian seperti kafaroh. Untuk kafaroh dan yang lain sebagainya sodakoh kafaroh. Kemudian Nabi Ali Shallallahu Wasallam mengatakan sodakotun laha wahadiyatun lana, atau bisa dibaca sodakotan laha wahadiyatan lana, tetapi itu perlu untuk takdir ya. Maka beliau kemudian mengatakan ini memang sodakoh untuk Bariroh, tapi ini hadiah untuk kita gitu loh. Hadiah untuk kita. Kenapa Nabi mengatakan hadiah? Karena kebiasaan Bariroh itu kalau dia punya sesuatu mesti Nabi diberi hadiah. Sehingga sebelum Bariroh itu memberikan, Nabi sudah mengambil, meminta. Bahkan tanpa izin, seolah-olah di situ tanpa izin. Tetapi secara uruf itu sudah ada izin. Kebiasaannya itu sudah ada izin. Makanya hal-hal yang sifatnya sudah urfi itu tidak perlu minta izin, tidak apa-apa gitu. Seperti penghuni kos ya, penghuni kos kadang meminjam sandal tanpa minta izin itu tidak ada masalah. Tetapi khusus penghuni kos di situ saja, kalau selainnya tidak boleh. Kalau ada orang lain di luar kemudian menggunakan seperti itu, masuknya di dalam bab merampas nanti. Gosop ya tuh. Bahkan bisa masuk bab mencuri. Nah, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi yang pertama adalah untuk apa istilahnya memudahkan orang fakir. Yang kedua adalah masukkan rasa senang kepada mereka ya. Kemudian yang ketiga adalah tadhirun man wajabat alaihi ba'da sahri as-saumi minan lahwi warofat. Yaitu untuk membersihkan orang yang zakat itu wajib baginya setelah puasa bulan Ramadan. Ya. Dari apa? Ya dari berbagai tindakan yang sifatnya lahwi ya. Lahwi itu sia-sia. Itu bisa berupa ucapan, berupa perbuatan.
Ya. Perbuatan sia-sia itu adalah perbuatan yang tidak bernilai ibadah ya. Perbuatan mubah itu kalau tidak ada hajat ya. Perkara yang sifatnya mubah kalau tidak ada hajat itu masuk pada perbuatan sia-sia. Tapi kalau ada hajat itu tidak ada masalah. Dan kita kadang berbicara tanpa ada hajat. Kadang seorang dia melihat tanpa ada hajat gitu loh. Nah ini termasuk perbuatan sia-sia. Adapun kalau perbuatan yang dosa tidak usah ditanya gitu loh. Tidak cukup dengan zakat fitrah seperti ini, tapi dia harus bertobat. Karena Rasulullah SAW beliau bersabda, man lam yadak qaula zur wal amala bih wal jahla falaisa lillahi hajatun an yada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang dia tidak bisa meninggalkan perkataan dosa. Qaula zur itu perkataan dusta, dosa dan semisalnya. Tidak bisa meninggalkan beramal dosa, beramal kejelekan. Puasanya tidak bisa meninggalkan melakukan perbuatan bodoh, melakukan perbuatan seperti perbuatan orang-orang bodoh. Ya Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya tidak berhajat itu apa? Ya, tidak akan diterima oleh Allah, Allah tidak akan berikan pahala. Nah, kemudian yang kedua yang dihilangkan itu rofat. Rofat itu adalah ucapan-ucapan yang bisa membangkitkan syahwat itu. Biasanya rofat itu masih terjadi ya pada suami istri. Ya, adapun rofat kepada bukan suami istri itu jelas menggugurkan pahala puasa, dia wajib bertobat. Tetapi kalau rofat kepada istri itu, ya kadang muncul gitu loh, seperti itu. Dan itu tidak membatalkan puasa, namun hal seperti itu kalau uh, bisa dibersihkan dengan zakat fitrah ini. Sehingga dahulu pernah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau itu di siang hari itu pernah bukan sekedar rofat ya mencium istrinya. Ya, maka ditanyakan hal demikian kepada Rasul Ali Shallallahu Wasallam dan Rasul Ali Shallallahu Wasallam dalam riwayat yang lain juga beliau pernah mencium istrinya. Ya. Namun pernah pula ada dua orang laki-laki yang satu dewasa, yang satu muda. Bertanya kepada Nabi tentang mencium istri di kala bulan Ramadan. Yang dewasa, yang sudah tua, Nabi bolehkan. Yang masih muda, Nabi tidak memperbolehkan. Maka Nabi alaihi salatu wasallam kemudian menyebutkan berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Umar itu. Kalau itu nggak membatalkan puasa. Ya. Nah ini akan dibersihkan dengan apa? Dengan zakatul fitr. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalilnya adalah apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Farada Rasulullah alaihi salatu wasallam zakat al-fitri tuhratan li shaim minal lagwi warafat wa tu'matan lil masakin fiman addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulatun. Wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Ini dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah dan hadisnya hasan ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasul alaihi salatu wasallam beliau menyebutkan Rasul alaihi salatu wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari kesia-siaan, demikian pula rofat pada saat dia berpuasa. Dan juga zakat fitrah itu untuk makanan bagi orang-orang miskin. Maka barang siapa yang menunaikan sebelum sholat, maka zakatnya diterima. Barang siapa menunaikan setelah sholat, maka itu termasuk sodakoh di antara sodakoh. Artinya sodakoh sunat saja. Ya, masuknya dalam bab sodakoh. Tidak teranggap sebagai zakat. Namun hal ini mesti ditunaikan, tetap harus ditunaikan karena zakat fitrah itu hak bagi yang dizakati ya. Itu hak ya, maka harus diberikan. Ya. Walaupun itu sunat tetap harus diberikan. Walaupun itu sudah tidak dianggap sebagai zakat fitrah tetap harus diberikan. Kenapa? Karena itu adalah hak dia. Hak si fuqara wal masakin dan orang-orang yang berhak menerima zakat, mustahik zakat. Hanya saja kaitannya dengan hak Allah, di mana dia tidak bisa menunaikan zakat fitrah, gitu loh. Dia wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia melakukannya itu tanpa udur, nah, dia membayarnya setelah sholat
dalam keadaan tanpa udzur. Beda kalau ada udzur, di situ ada iskal, maka berlaku padanya udzur. Kemudian siapa yang wajib untuk zakat itu? Ini adalah seorang muslim merdeka, ya, yang dia memiliki bahan makanan yang melebihi, ya, untuk dirinya. Demikian pula melebihi untuk keluarganya yang dia bertanggung jawab untuk memberikan nafkah, ya. Yaitu kelebihan tersebut, ya. Setelah dia punya bahan makanan untuk dirinya, keluarganya pada waktu malam Id, demikian pula siang harinya. Ya, siang harinya. Contoh misalnya semalam sehari, karena dikatakan semalam sehari atau sehari semalam, itu di sebuah keluarga butuh beras untuk nasi, untuk dimasak itu misalnya 5 kilo. Ya, 5 kilo. Ya. Ternyata dia punya beras misalnya 8 kilo. Maka 3 kilo inilah yang bisa untuk membayar zakat. Ya. Kalau anggotanya misalnya 10 orang, di rumah itu 10 orang itu misalnya, berarti itu hanya bisa untuk membayar 1 orang, sisa sebagian gitu loh. Sisa sebagian. Maka yang membayar hanya 1 orang saja, yaitu yang paling bertanggung jawab di dalam memberikan nafkah. Atau yang punya beras tersebut, yaitu biasanya adalah kepala keluarga. Ya, nah. Ya. Dan di sini wajibnya itu watajibu alaihi an nafsihi. Ya, wajib zakat itu baginya untuk dirinya sendiri, juga untuk orang-orang aman talzamuhu nafaqatuhu. Dari orang-orang yang nafkahnya itu ada pada tanggungan dia, yang melazimi dia untuk memberikan nafkahnya. Seperti istrinya, anaknya, pelayan-pelayannya. Kalau mereka muslim gitu loh. Kalau mereka muslim, maka wajib untuk diberikan zakatnya. Ya. Kemudian ya, faedah dari zakat itu, ya, kita tahu bahwa faedah zakat sudah dijelaskan di bagian awal tentang 3. Dari pembahasan seputar masalah zakat ini ada beberapa faedah tambahan. Di antara faedah tambahannya itu seputar tentang masalah suami. Suami itu mengeluarkan, yang pertama mengeluarkan zakat fitrah untuk istrinya, ya, ilhaqon binafaqah. Ya, karena membayar zakat untuk istri itu masuk kategori, dikarenakan masuk kategori memberikan nafkah, ya. Kaitannya, cakupannya di dalam pemberian nafkah. Wa asiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka, istri-istri kalian itu dengan cara ma'ruf. Artinya wajib untuk memberikan nafkahnya. Walaupun memang ada sebagian ulama yang berpandangan tidak demikian, ya. Tetapi jumhur ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hambal, kemudian Al-Lais, kemudian Ishaq, ya, bin Rahawai, rahimahumullahu ta'ala, berpandangan seperti itu. Ya. Ada sebagian kecil seperti Abu Hanifah, Al-Imam Abu Hanifah, kemudian As-Sauri, kemudian Ibnul Mungdir. Ibnul Mungdir itu sebenarnya dia termasuk madhabnya madhab Hambali, ya. Tapi berbeda pandangan dalam masalah ini dengan Imam Ahmad. Kemudian Ibnu Hazm. Nah, yang mana sebagian kecil dari ulama ini berpandangan bahwa istri itu mengeluarkan zakat fitrahnya untuk dirinya. Karena keumuman hadis Ibnu Umar yang telah berlalu, yang sudah kita bahas di depan, ya. Ya, pada bagian awal tersebut, ya. Pertama kali kita bahas seputar masalah hukumnya. Ya. Nah, ya. Ini yang pertama, fawaid yang pertama. Kemudian fawaid yang kedua, bahwa layal zamu ar-rajula ikhrajuz zakah an zaujatihi allati lam yadkhul biha. Li'annahu la talzamuhu nafaqatuha. Bahwa seorang laki-laki mengeluarkan zakat itu tidak menjadi kewajiban, mengeluarkan zakat untuk istrinya tidak menjadi kewajiban dirinya. Manakala dia tidak mengumpuli istrinya. Ya, karena ada suatu permasalahan, istrinya nusus misalnya, nusus.
Ya. Karena istri yang membangkang seperti itu, nafkah itu tidak berlaku baginya. Memberikan nafkah kepadanya tidak berlaku baginya. Ya. Karena kita tahu bahwa antara hak suami dengan hak istri itu sifatnya itu saling mengikat. Bahwa suami dia mendapatkan hak kapan dia menunaikan tanggung jawab. Demikian pula istri, dia mendapatkan hak kapan dia menunaikan tanggung jawab. Ya. Nah, oleh karena itu kalau ada istri yang pergi dari rumah, suami tidak memberikan nafkah, itu tidak ada masalah. Maksudnya pergi tanpa izin, pergi dalam keadaan nusus, itu tidak memberikan nafkah. Ya. Nah, ya. Wah kata. Ya. Jadi sifatnya seperti itu. Oleh karena itu di dalam bahasan masalah fikih hal seperti ini kaitannya dengan hak istri itu ada pembahasan yang panjang di kalangan para ulama kapan mereka melakukan nusus. Ya. Kemudian faedah yang ketiga, ya, apabila seorang istri dia membangkang di dalam waktu zakat fitrahnya, ya, sewaktu dia punya tanggung jawab untuk bayar zakat fitrahnya, maka ya, zakat fitrahnya tersebut dia mesti bayar dirinya sendiri, bukan menjadi tanggung jawab suaminya. Ya, misalnya di akhir Ramadan istrinya bangkang dan belum dibayarkan misalnya, maka istrinya terus bayar sendiri. Kemudian yang keempat, idakanatil zaujatu kita biatan fala yukhraju anha zakatul fitr liqauli Nabi alaihi salatu wasallam minal muslimin. Apabila istrinya itu kitabiah, istrinya itu wanita ahli kitab Yahudi ataupun Nasrani ya, maka tidak dikeluarkan zakat didasarkan pada sabda Nabi minal muslimin. Artinya yang wajib untuk mengeluarkan zakat tersebut adalah budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, besar, kecil dari kalangan kaum muslimin. Kita tahu bahwa secara asal seluruh manusia itu wajib zakat. Secara beban syariat itu taklif gitu mereka. Tetapi ada penghalang mereka belum bisa bayar zakat manakala belum masuk Islam gitu. Sehingga penghalangnya ada. Secara asal, secara usul fikih, dalam pembahasan usul mereka itu taklif, mukalaf. Tapi dalam fikih ada mawani terhadap taklif gitu loh. Ada penghalang terhadap taklif. Oleh karena itu orang-orang kafir tatkala mereka berada di neraka ditanya apa yang menyebabkan mereka berada di neraka, mereka mengatakan lam nakun minal musallin. Karena dahulu kami tidak sholat gitu loh. Dahulu kami tidak sholat, berarti kan memang sholat itu sebenarnya wajib juga bagi mereka walaupun mereka kafir gitu. Tapi untuk mereka sholat mesti mereka masuk Islam dulu. Kalau belum masuk Islam ya tidak ada sholat, tidak ada zakat itu. Demikian. You. Walaupun ini silang pendapat ya. Nanti kalau pada pembahasan seputar masalah zakat mal itu ada pembahasan lain ya. Tapi kita kan pokok pembahasannya pada zakat fitrah. Kemudian tentang masalah ukurannya. Ukurannya itu yang masyhur ya. Yang masuk kalau dalam kitab itu disebutkan bahwa ukurannya itu nisfu so'in min komhin. Yaitu setengah sok dari gandum. Di mana satu sok itu 4 mud. Ya. Arba atau amdadin. 4 mud. Berarti kalau setengah sok 2 mud gitu loh. Ya. Atau di situ satu sok dari tamer. Tamer itu kurma ya. Ya. Atau satu sok dari zabib. Ya. Zabib. Atau dari sair, dari gandum. Atau dari arus. Ya, berupa arus. Arus itu padi atau beras tempat kita. Bisa pula biji-bijian yang lainnya yang menjadi makanan pokok. Yaitu mimma yuktatu. Dari makanan-makanan yang biasa dijadikan makanan pokok. Ya. Di mana Urwah bin Zubair di dalam hadis yang dikeluarkan At-Tahawi ya. Atau ya dikeluarkan. Di situ disebutkan anak Asma binta Abi Bakrin ini tidak dikeluarkan dalam
kitab yang masyhur, kitab hadis ya, karena ini adalah perkataan sahabat ya, perkataan sahabat. Urwah bin Zubair dia berkata anak Asma ya. Atau di sini perkataan tabi'in ya, karena Urwah bin Zubair itu tabi'in. Ya. Anak Asma binta Abi Bakrin kanat tukhriju ala ahdi Rasulillah alaihi salatu wasallam an ahliha ya. Al-huri minhum wal mamluk. Mudaini min hintah ausaan min tamr. Bahasnya Asma binta Abi Bakrin radhiyallahu taala anhuma, beliau biasa mengeluarkan zakat di masa Rasul alaihi salatu wasallam untuk keluarganya baik maupun yang dimiliki budak itu 2 mud berupa biji gandum, hintoh biji gandum atau 1 so dari tamer. Nah, inilah yang dijadikan dalil kenapa kalau gandum itu dikatakan setengah so. Walaupun sebagian ulama ada yang berpendapat walaupun gandum tetap 1 so gitu. Karena ini pendapat kalau dikatakan ini ya, ini kan dari riwayat Asma binti Abi Bakrin. Tapi penyebutan ala ahdi Rasulillah alaihi salatu wasallam ini jelas gitu. Hanya saja yang mengatakan dia adalah tabi'in. Berarti kan ini mursal. Mursal gitu. Ya, artinya kalau mursal memungkinkan ini ingkito gitu. Apakah benar di masa Nabi seperti itu gitu. Ada kemungkinan. Oleh karena itu sebagian ulama pandangan tetap 1 so walaupun gandum. Ya, dan nilainya kalau di tempat kita yang namanya 1 so itu ada silang pendapat yang banyak itu. Karena mood di berbagai negeri itu beda-beda. Di Syam, di Madinah, di Mesir, itu beda-beda. Sehingga memungkinkan terjadi perbedaan. Kan terjadi perbedaan. Ya. Kalau di Saudi yang masyhur itu 3 kg. Di tempat kita 2,5. Sebagian tempat dikatakan 2,7. Sebagian tempat 2,1 atau 2,0 sekian. Ya. Tetapi kita tahu bahwa membayar zakat itu berlebih itu enggak masalah gitu loh. Enggak masalah, dan terjadi perbedaan itu kita tahu terjadi perbedaan itu memungkinkan selain dari si takaran, yang kedua dari sisi yang ditakar gitu loh. Karena mud itu bentuknya dia bukan wazan gitu loh, bukan timbangan, tetapi takaran. Takaran ya, seperti kalau di tempat kita liter gitu loh. Dan takaran itu bisa memungkinkan beratnya beda. Misalnya antara tamar 1 mud, 4 mud ya, 4 mud tamer dengan gandum 4 mud itu kalau ditimbang kilonya mesti beda. Kilonya beda. Kenapa? Karena berat jenisnya beda. Massa jenisnya juga beda. Ya. Sehingga kalau kemudian mau bayar 3 kilo ya tidak mengapa. Tapi mau bayar 2,7 tidak mengapa. Kalau mau bayar kemudian 2,5 sebagaimana uruf di negeri tersebut ya, di tempat kita, maka yang demikian sudah mencukupi. Wallahu taala alam. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada tambahan faedah tentang masalah ini bahwa zakat fitrah itu la yajuzu ikhrajul qimah al-maliyah di zakatul fitr. Tidak boleh mengeluarkan harta yang senilai ya. Harta yang senilai maksudnya kayak uang ya, dan yang semisalnya ya. Untuk zakat fitrah. Ya. Ini fi qauli amatil fuqaha. Pada kebanyakan pendapat para fuqaha. Kecuali siapa? Illa Abu Hanifah, kecuali Al-Imam Abu Hanifah, beliau bolehkan. Dan memang zakat fitrah itu kalau maksudnya lah tu'matan lil masakin, berarti kan makanan gitu loh. Berarti makanan. Ya, sehingga saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendapat kebanyakan fuqaha itulah yang kuat. Tidak boleh untuk membayar dengan uang. Hanya saja kalau kemudian seorang dia membayar uang kepada panitia, babnya wakalah, itu boleh. Panitia nanti memberikan beras. Maka itu boleh. Nah, seperti itu diperbolehkan. Atau memang jamaah ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kondisinya darurat terdesak, maka kalau kondisi darurat baru kemudian ini diperbolehkan kalau kondisi darurat. Ya. Makanya diterangkan wala yu'dalu anhu ila ikhrajil qimah illa li daruratin au hajatin au maslahatin rajihatin.
Tidak boleh digantikan bayar zakat itu dari apa? Dari bahan makanan dengan mengeluarkan uang yang senilai dengannya, kecuali karena ada keterdesakan atau ada hajat, ada maslahah yang rojihah. Masalah rojihah misalnya gimana? Misalnya masalah rojihah. Ya, misalnya mau ngirim zakat fitrah di negeri lain gitu loh. Misalnya di negerinya sudah berlimpah, dikirim ke negeri lain, dan di sana tidak ada panitia yang untuk membelikan beras atau membelikan bahan makanan. Yang ada mustahik langsung, dikirim uang tidak ada masalah. Kondisi seperti itu. Kondisi ini kondisi darurat. Ada hajat, ada masalah yang rojihah gitu loh. Ada masalah yang rojihah. Ya. Kemudian pembahasan terakhir tentang masalah zakat ini tentang waktunya gitu. Ya, tentang waktunya. Tentang waktunya ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, amara Rasulullah alaihi salatu wasallam bi zakatil fitr antu ada qabla khuruji salat ila khurujin nasi ila shalah. Rasul alaihi salatu wasallam merintahkan zakat fitrah, bayar zakat fitrah itu tunaikan sebelum keluarnya manusia kepada sholat. Ya, ini batasan yang ideal. Ya, terakhirnya. Karena setelahnya itu istigol. Ya, istigol. Sibuk. Baik yang diberi maupun yang beri itu sibuk untuk sholat id gitu loh. Ya. Kemudian wayajuzu takzilu zakatil fitri qoblal id biyaumin au yaumaini. Boleh untuk menyegerakan bayar zakat fitrah itu sebelum id 1 hari atau 2 hari. Artinya 1 hari 2 hari itu yang dimaksud adalah tanggal berapa? Yaitu tanggal 29. Ya, 29 Ramadan, bukan tanggal 28 Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan itu mempunyai 2 kemungkinan, ima 30 hari, wa ima 29 hari. Sehingga pada saat dia membayar ke hari 29 itu kan sangkaannya bisa jadi besok Idul Fitri gitu. Tapi tatkala sudah membayar ternyata hilal nggak terlihat ya, berarti kan menunggu untuk menunggu sampai 30 Ramadan kan, menunggu digenapkan. Itulah maknanya. Jadi bukan tanggal 28. Tapi yang dimaksud tanggal 29. Karena Idul Fitri bisa terjadi nanti itu sehari setelahnya, kalau Ramadannya 29 hari, bisa pula 2 hari setelahnya apabila Ramadannya 30. Dan tidak diketahui Ramadan itu 29 ataupun 30 hari. Karena mawani penghalang untuk hilal terlihat itu banyak. Ada mendung, ada hujan. Ya. Yang mana memungkinkan untuk apa? Memungkinkan untuk bisa 29, bisa 30 hari. Walaupun mungkin tempat lain terlihat ya. 29 pada hari terakhir yaitu 29 Ba'da Maghrib berarti sudah tanggal 1 kalau terlihat hilal. Itu di satu daerah terlihat. Tapi terkadang di daerah lain tidak terlihat. Kalau tidak ada alat komunikasi, ya belum ada. Seperti orang-orang yang berada di pedalaman, ya dia hanya mendasarkan pada itu gitu loh. Dan Islam itu mudah. Islam itu mudah. Artinya bisa diamalkan oleh siapapun, baik yang ada di kota maupun ada di pedalaman. Islam itu bisa diamalkan. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dasarkan kepada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Ini kebiasaan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Nafi dari Nafi, dia berkata kana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yu'tiha alladzina yaqbalunaha wa kana yu'tuna qoblal fitri yaumin au yaumaini. Kebiasaan Ibnu Umar itu memberikan zakat fitrah yang mana biasa mereka menerimanya. Mereka ini ya diberikan zakat fitrah itu sehari ataupun 2 hari sebelumnya. Ingat ya, sehari atau 2 hari sebelumnya itu sampainya kepada mustahik.
Adapun kalau kemudian panitia di masjid sudah dari awal Ramadan menerima, tidak ada masalah. Yang paling penting itu pada saat nanti sampai kepada mustahik, pada yang berhak menerima zakat. Itulah yang dimaksud. Ya, yang dimaksud. Sehingga manakala mau bayar tanggal awal Ramadan ya sampai akhir Ramadan itu tidak ada masalah, nanti panitia baginya itu di akhir Ramadan. Namun kalau panitianya itu membaginya itu setelah diterima langsung dibagi, lah ini ada sebagian yang melarang. Walaupun sebagian membolehkan ya. Namun sebagian melarang, dan pendapat yang melarang itu yang lebih kuat. Kenapa? Karena maksud yang telah disebutkan di depan, yaitu itfalu surur alaihim yauma yasurul muslimuna bikutumil id, itu nggak wujud. Nggak terwujud. Memasukkan rasa senang kepada orang miskin pada hari di mana kaum muslimin bersenang-senang, itu nggak terwujud. Juga tentang arifku bil fuqara bi ignaihim anisual yaumal id, yaitu bersikap lembut, kasih sayang dengan fuqara dengan memberikan kecukupan mereka sehingga mereka nggak meminta-minta pada hari Id. Itu nggak nampak gitu loh. Ya, oleh karena itu sebagian ulama ada yang melarang gitu loh. Nggak boleh. Hanya 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Sebelum Idul Fitri. Oleh karena itu dipastikan dulu panitianya gimana gitu. Baginya kapan gitu. Kalau ingin bayar melalui panitia. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentang masalah, kita lompati saja karena ini sudah diterangkan di depan. Kemudian kita lompati, ittafaqo al ulama. Para ulama itu sepakat bahwa zakat fitrah itu tidak gugur. Tidak gugur kewajibannya sekalipun sudah keluar dari waktunya. Jadi kalau ada orang sampai itu belum membayar, itu zakat fitrah belum gugur padahal dia punya kemampuan untuk membayar zakat fitrah. Ya, kenapa li'annaha wajabat fi dhimmatihi? Karena itu wajib, merupakan perkara yang wajib pada tanggung jawab dirinya. Fi dhimmatihi. Wajib yang mesti ditunaikan kepada siapa? Kepada mustahik zakat gitu loh. Pada mustahik zakat. Sehingga fahiya dainun lahum la yasqutu illa bil ada. Sehingga itu merupakan hutang ya. Hutang yang tidak gugur kecuali dengan ditunaikan. Sehingga walaupun setelah Idul Fitri, setelah sholat Idul Fitri, ya tetap ditunaikan karena itu hak mereka. Ya, hak mereka. Namun di sini wa amma haqullahi azza wajal fi ta'khir, adapun hak Allah karena dia mengakhirkan an waqtiha fala yujbaru. Maka tidak bisa ditutup, tidak bisa ditambal illa bil istighfar wan nadam. Tidak bisa ditutup kecuali dengan istighfar, dengan menyesal. Maksudnya istighfar menyesal apa? Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan terakhir itu tentang siapa yang berhak untuk menerima zakat. Tentang yang menerima zakat itu yang masyhur itu kan 8 asnaf. 8 asnaf. Ya. Namun memang ada silang pendapat di kalangan para ulama bahwa 8 asnaf itu berlaku untuk zakat mal. Adapun zakat fitrah itu khusus fuqara dan masakin. Sebagian pendapat ya. Ya. Karena ada lafaz tu'matan lil masakin yang sudah kita bahas di depan ya. Bahwa zakat fitrah itu adalah untuk makanan ya. Tadi sudah kita bahas ya, wa tu'matan lil masakin. Sebagai makanan untuk orang miskin. Sehingga kalau selain orang miskin kan tidak butuh makanan kan gitu sisi pendalilannya. Itulah yang mengatakan bahwa zakat fitrah khusus untuk fuqara wal masakin. Lah sebagian berpandangan 8 asnaf itu diperboleh. Mereka mendapatkan semuanya. Itulah pendapat di kalangan Syafi'iyah. Adapun hadis tu'matan lil masakin itu untuk pentakkitan, untuk penguatan. Untuk menguatkan bahwa yang menjadi prioritas zakat fitrah tetap fuqara dan masakin. Adapun selainnya yang 8 asnaf yang disebutkan oleh Allah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa birriqab wal gharimina
wa fi sabilillahi wa bani sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Sungguhnya sedekah itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, untuk panitia yang mengurusi zakat, untuk orang yang dicondongkan, yang ditaklif hatinya mereka. Kemudian untuk budak tawanan ya, tawanan kaum muslimin pada orang kafir ya, untuk membebaskan mereka, wal gharimin untuk orang yang terlilit hutang, baik hutang dirinya maupun hutang untuk menanggung hutang kaum muslimin, untuk mendamaikan kaum muslimin dan yang lain sebagainya. Dan untuk di jalan Allah itu untuk berjihad, untuk istilahnya ribat, dan para ulama menjelaskan di kala jihad itu belum ditegakkan ya, karena masa perdamaian, maka bisa digunakan untuk alokasi di dalam dakwah pada lembaga-lembaga dakwah ya yang termasuk dalam hal ini adalah untuk para penuntut ilmu karena mereka min kismil jihad ya, termasuk dari bagian jihad. Wallahu taala alam. Kemudian wabni sabil ya, untuk para musafir, untuk ibnu sabil. Itu adalah sebagai kewajiban yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala zat yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan bahasan yang kedua tentang marhaban ya, Idul Fitri ya, ataupun ahlan wa sahlan Idul Fitri, selamat datang wahai Idul Fitri. Maka sebenarnya kaitannya dengan Idul Fitri itu untuk disambut ya. Untuk disambut, yang namanya menyambutkan sebelumnya sebenarnya. Sebelumnya. Dan ada amalan-amalan yang sebelumnya yang nanti akan menjadikan kegembiraan itu berlipat. Kan Idul Fitri itu kembali berbuka dan diterangkan farhatun inda liqa'i rabbih. Itu satu gembiraan pada saat bertemu dengan Robnya. Maka sebaik-baik menyambut Idul Fitri itu adalah iktikaf. Ya, iktikaf. Demikian pula tahari Lailatul Qadar, mencari Lailatul Qadar. Karena dengan seorang misalnya, dengan seorang dia iktikaf, dia sibuk dalam beribadah di siang hari, di malam hari, kemudian dia mencari Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar. Maka manakala kemudian dia mendapatkan ibadah tersebut, dia bisa iktikaf. Kemudian yang kedua, dia mendapatkan Lailatul Qadar, dan itu otomatis bagi iktikaf, orang iktikaf 10 hari di bulan Ramadan. Kemudian ya, setelah itu dia berbuka di waktu tanggal 29, setelah maghrib masuk tanggal 1, masuk Idul Fitri kan, itu sudah masuk Idul Fitri, maka kegembiraannya itu berlipat, luar biasa besarnya. Dan itu sesuai dengan makna Idul Fitri, kembali berbuka, kembali bergembira dengan dengan bisa makan minum sebagaimana sebelumnya. Sehingga di situ ada dua macam kebahagiaan, bahagia kembali dia berbuka. Yang kedua adalah dia bergembira karena dia berhasil menunaikan ibadah di bulan Ramadan dalam keadaan sebaik-baik ibadah. Ya. Tidak sekedar kemudian dia puasa 29 ataupun 30 hari, tapi dia juga melaksanakan itikaf. Dia melaksanakan sholatul lail. Dia mendapatkan Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu dicarinya di malam-malam ganjil. Dan malam ganjil itu kan dikatakan 10 hari terakhir. Nah, 10 hari terakhir itu kan kalau dibahas ya, kalau Ramadan itu 29, 10 hari terakhir itu mulai tanggal 20. Tapi kalau Ramadannya itu 30 hari, 10 hari terakhir itu mulai tanggal 21. Oleh karena itu, di dalam pembahasan ganjil genap, ganjil malam-malam ganjil di 10 hari terakhir itu para ulama silang pendapat yang banyak. Bahkan sampai diterangkan ada sekitar 40 pendapat. Ada yang menghitung dari depan, ada yang menghitung dari belakang. Kalau 29 berarti yang ganjil adalah genap, yang genap adalah ganjil. Kalau Ramadannya itu 30 hari, yang ganjil adalah ganjil, yang genap adalah genap. Itu sampai ada yang berpandangan seperti itu. Walaupun pendapat yang paling rojih, itu pendapat yang dihitung dari depan. Bahwa yang ganjil adalah ganjil, yang genap adalah genap. Sekalipun jumlah harinya 29. Ataupun jumlah hari Ramadannya 30.
Kenapa? Karena Nabi alaihi salatu wasallam itikaf itu tatkala pada hari 20. Pada hari 20 terakhir ya, itu setelah maghrib beliau masuk masjid. Artinya sudah masuk tanggal 21. Beliau masuk masjid. Tapi beliau belum masuk ke tenda. Masuknya ke tenda ba'da sholat subuh. Malamnya beliau sibuk ibadah, kemudian ba'da sholat subuh beliau masuk ke tendanya. Ya, itulah yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Dan juga untuk menampakkan kegembiraan tersebut itu dengan bertakbir. Dengan bertakbir, dan ini sudah masuk waktu Id ya sebenarnya. Waktu Id ya. Waktu Id. Dia dikatakan menyambut ya sebenarnya bukan menyambut, karena menyambut itu sebelumnya gitu loh. Tapi ini sudah bagaimana merayakan Id itu di mana ba'da maghrib itu sudah diperbolehkan untuk bertakbir. Ya. Adapun ada beberapa riwayat yang menyebutkan tentang Nabi alaihi salatu wasallam takbir itu sejak keluar setelah sejak subuh sampai nanti menjelang sampai sholat ya itu. Tetapi makna ayat bagaimana dijelaskan oleh para ulama, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'alakum tashkurun ya. Agar supaya kalian itu menyempurnakan bilangannya, dan agar supaya kalian itu membesarkan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan hidayah kepada kalian, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Itu menunjukkan bergembira. Kegembiraan itu dilakukan ya dari ayat ini pada saat sudah masuk waktu maghrib, di mana hilal sudah terlihat, atau pada saat puasa hari terakhir tanggal 30, di saat hilal tidak terlihat. Maka langsung kemudian bertakbir dengan mengangkat suara, dan adanya takbir di masjid-masjid dengan mengangkat suara, asal tidak dilakukan dengan dipimpin, ya, mereka mengangkat suara, maka yang demikian itu adalah hal yang dianjurkan. Di rumah-rumah, di tempat tidur, silakan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bertakbir, bertahmid, bertahlil, ya, besarkan nama Allah Subhanahu wa taala dengan menampakkan kegembiraan, ya. Adapun berkaitan dengan perkara-perkara hukum Id itu ya, hukum tentang sholat Id kita tidak membahasnya ya, karena itu bukan bagian dari marhaban tadi ataupun ahlan wa sahlannya, bukan di situ gitu loh. Walaupun manakala mau dibahas bahwa al ilmu qoblal qaul wal amal itu tidak ada masalah ya. Namun kita akan tambahkan sedikit walaupun itu keluar dari konteks ya, tentang masalah sholat Id itu. Ini hendaklah ya kita langsung terjemahkan saja karena waktunya yang sempit ya. Bahwa orang yang haid, orang yang nifas ya, nah, wanita-wanita yang dipingit ya, hendaklah kemudian dia menghadiri Id. Ya. Liyukhrija al-awaik wadawatil hudur wal huyat, ya. Itu keluar mereka. Namun orang yang haid, yang huyat itu menyingkir dari musola. Dan mereka ini agar supaya bisa menyaksikan ya, menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin ya. Karena kaum muslim waktu itu berkumpul ya, nampak ya kegembiraan, nampak kebersamaan ya. Makanya paling bagusnya itu kalau itu diurusi oleh pemerintah, kemudian di satu tempat, kemudian yang khotbah juga dari pemerintah. Itu bagus sekali gitu loh. Seluruh kaum muslimin ada di situ. Wah, akan nampak kebersamaan daripada umat ini. Kemudian ya, bahwa perkara-perkara yang mustahab di hari Id itu adalah diantaranya mandi ya, ya, mandi al-ikhtisal ya, karena ini termasuk hari yang hari pertemuan ya, di mana Ali ditanya tentang mandi, beliau mengatakan yaumal jum'ah, yauma arafah, yaumal fitr, wa yaumal adha. Ya. Jadi pada hari Jumat, pada hari Arafah, kemudian hari Idul Fitri, hari Idul Adha.
Kemudian sebelumnya hendaknya sebelum keluar dari rumah makan minum dulu. Ya, karena Rasul alaihi salatu wasallam la yaktu yaumal fitr hatta yakula tamaratin. Nabi alaihi salatu wasallam tidaklah keluar pada hari Id sampai kemudian beliau makan beberapa tamar. Ya. Itu untuk hari Idul Fitri. Kalau Idul Adha sebaliknya ya. Ini saja yang ditambahkan, masih ada beberapa waktu ya untuk apa istilahnya bisa digunakan untuk forum tanya jawab. Apa yang kami sampaikan tadi sengaja kami percepat ya, agak kami percepat, beberapa naskah tidak kami baca agar supaya dua materi pembahasan ini bisa tercakup semuanya. Ada salah datang dari diri pribadi saya, ada demikian pula datang dari setan, kalau ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Eh, Waktu dan tempat kami kembalikan kepada moderator. Kami persilahkan. Ya, baik Pak Ustadz. Mungkin jazakallah khairan atas materi yang telah disampaikan. Ya, mungkin selanjutnya bisa kita mulai untuk sesi pertanyaannya. Bagi hadirin yang ingin bertanya, bisa open mic secara langsung dengan cara raise hand ya. Atau bisa juga menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat Zoom. Silakan. Ya, ini sudah ada yang raise hand. Persilahkan dari saudara Eriko ya. Silakan. Bismillah, syukran Ustadz atas pemaparan materinya. Izin bertanya Ustadz, untuk yang berhak mendapatkan zakat tadi kan, dari pemaparan Ustadz tadi sebutinnya bahwasanya yang mustahik yang 8 asnaf itu masuknya ke zakat mal, bukan zakat fitrah. Ada zakat fitrah tuh yang berhak untuk orang fakir dan miskin. Tetapi apakah ada yang membenarkan pendapat untuk yang berhak mendapatkan zakat fitrah itu juga termasuk 8 asnaf ini gitu? Terus juga karena biasanya ada masalah di bagian yang dimaksud amil zakat ketika bisa mendapatkan hasil dari zakat itu siapa Ustadz? Itu pertama. Yang kedua, izin bertanya untuk menyambut kebahagiaan tadi Ustadz, untuk yang Idul Fitri itu kalau semisal orang itu berbahagianya itu karena tidak puasa lagi keesokan hari ketika Id, itu apakah termasuk bahagia yang dimaksud gitu? Misalnya kan sekarang puasa, terus besok udah nggak puasa lagi, jadi dia senang bahagia gitu. Apakah termasuk? Gitu. Mungkin itu saja Ustadz. Terima kasih. Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi tentang masalah 8 asnaf tersebut itu sudah dijelaskan ya, bahwa memang di situ ada silang pendapat dan sudah disebutkan bahwa pendapat dari Syafi'i ya, dari ulama-ulama pengikut Imam Syafi'i itu berpandangan 8 asnaf itu juga berlaku untuk zakat fitrah gitu. Zakat fitrah. Adapun tentang tu'matan lil masakin dibawa kepada mana untuk penekanan saja. Artinya apa? Pembagian itu ditekankan untuk fuqara wal masakin dulu kaitannya dengan zakat fitrah. Zakat fitrah. Ya. Zakat fitrah itu penekannya di situ gitu loh. Ya. Sehingga manakala kemudian fuqara masakin itu sudah terpenuhi, baru kemudian 6 asnaf yang lain kan, ya. Nah, 6 asnaf kan itu. Karena ada 8 asnaf itu baru kemudian diberikan gitu loh. Itu khusus zakat fitrah. Gitu. Ada zakat mal semuanya mendapatkan gitu. Semuanya mendapatkan. Dan tadi saya tidak kemudian, setahu saya tidak merojehkan pendapat yang mengatakan bahwa zakat fitrah itu khusus untuk fuqara masakin saja. Itu hanya sebagian pendapat ya yang menguatkan. Ya, pendapat yang menguatkan. Adapun kalau saya sendiri, saya berpandangan lebih menguatkan pendapat yang 8 asnaf gitu loh. Artinya zakat fitrah juga 8 asnaf. Ya, 8 asnaf. Walaupun kalau kemudian mereka menolak, dari 8 itu kemudian dialokasikan kepada fuqara, ya itu adalah sesuatu yang bagus gitu loh. Ini yang tadi pertama. Kemudian makna ya apa? Pertanyaan pertama tadi kan ada 2. Yang pertama 8 asnaf, yang kedua apa? Pertanyaan pertama tadi. Tentang ini Ustadz, tentang yang dimaksud amil zakat dalam 8 asnaf itu siapa gitu. Amil zakat itu. Amil zakat itu secara asal di masa Nabi alaihi salatu wasallam itu ditunjuk oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, oleh penguasa.
Kadang Rasul alaihi salatu wasallam beliau berlaku sebagai seorang penguasa, kadang berlaku sebagai mu'alim, kadang sebagai seorang rasul, kadang sebagai hakim, kadang sebagai muslih, ya, kadang sebagai syafi', perantara, ya. Keadaan beliau itu kadang berbuat seperti itu. Tapi pada saat beliau mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal, ya, wain atau ukali dzalik, ya, apabila mereka sudah mentaati kamu dalam urusan tersebut, yaitu urusan sholat, ya, fa'akhbirhum atau fa'alimhum, ajarkan kepada mereka, kabarkan kepada mereka, anallahu ta'ala faradha alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Rasulullah SAW mengatakan, beliau bersabda, ya, apabila mereka sudah mentaati dalam urusan tersebut, yaitu sholat, maka berikan kabar kepada mereka bahwa Allah Ta'ala mewajibkan mereka untuk sodakoh yang diambil dari orang kaya, diberikan kepada orang miskin di tengah mereka. Nah, itu menunjukkan bahwa Mu'ad bin Jabal ditunjuk oleh Nabi SAW sebagai amil. Maka dalam perkara ini, amil zakat itu secara asal adalah dari pemerintah. Tetapi kalau pemerintah kemudian memberikan izin kepada lembaga-lembaga yang di situ bisa dipertanggungjawabkan dari amanahnya, dari kredibilitasnya. Tentu pemerintah memberikan izin itu kan mesti ada apa istilahnya syarat-syaratnya gitu. Ya, pemerintah memberikan izin. Dan yang diizinkan pemerintah itu di negeri kita itu beberapa. Seperti contohnya adalah lembaga-lembaga resmi. Termasuk pula adalah lembaga-lembaga dakwah. Kadang lembaga dakwah sekolahan itu kadang oleh pemerintah diizinkan karena ada auditingnya ada. Juga takmir-takmir masjid. Takmir-takmir masjid itu diizinkan oleh pemerintah. Diizinkan. Dan izin itu terkadang ada yang sifatnya resmi, ada yang izin sifatnya urfi gitu loh. Izin urfi itu walaupun di situ tidak ada izin tapi pemerintah tidak melarang, maka hal seperti diperbolehkan. Makanya seperti ini. Contoh misalnya izin seperti izin urfi itu. Misalnya kalian ya tahu kalau bahwa orang mengendarai kendaraan bermotor itu kan pakai SIM, wajib pakai SIM itu. Pakai SIM. Pakai helm itu kan wajib gitu. Tapi ada urfi, ada izin urfi. Di mana kalau di gang enggak perlu pakai helm gitu loh. Urufnya demikian. Di mana kalau keluar ke tetangga misalnya itu tidak bisa kemudian dikatakan orangnya kalau nggak pakai helm di gang berarti dia tidak taat kepada pemerintah. Karena itu secara urfi diperbolehkan oleh pemerintah. Termasuk pula kalau seorang jualan di trotoar. Seorang jualan di trotoar. Dan secara urfi memang ada peraturan pemerintah gitu loh tentang larangan itu. Tetapi secara urfi itu kadang ada yang tidak dilarang gitu loh. Pada tempat tertentu tidak dilarang, pemerintah bahkan berikan fasilitas. Di mana masalahnya kadang didapati dari orang lewat kemudian di situ juga mengambil manfaat. Maka selagi di situ urfinya itu oleh pemerintah itu dibolehkan ya. Maka berarti itu tidak termasuk kategori melanggar dari peraturan pemerintah. Termasuk di dalam permasalahan amil zakat tersebut. Maka amil zakat selagi itu diizinkan pemerintah, maka yang demikian tidak mengapa disalurkan ke sana. Tapi tentunya hendaklah seorang perhatikan dari si amanahnya gitu. Agar sumpah sampai kepada mustahik. Andai kan kemudian dia membayar, ternyata tidak sampai, tetap gugur kewajiban dia telah bayar. Adapun yang berdosa adalah yang tidak menyampaikannya. Ini jawaban untuk amil zakat. Kemudian jawaban tentang masalah berbahagia. Ya, berbahagia. Dimaklumi bahwa makan minum itu termasuk dari jenis tamatuk. Tamatuk, bernikmat-nikmat. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang sebaik-baik lauk adalah apa? Cuka. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam beliau senantiasa memuji makanan. Itu menunjukkan bahwa makan itu termasuk jenis kebahagiaan. Ya, makan itu termasuk dari jenis kebahagiaan. Bahkan sebagian ulama menjelaskan tentang tafsir tsumma alunna yauma idzin anin naim. Ya. Kemudian kelak kalian benar-benar akan ditanya ya tentang nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut yaitu hari kiamat. Itu dijelaskan oleh para ulama walaupun hanya satu teguk
air yang dia minum. Itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama menjelaskan Syekh Utsaimin di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin tentang satu lukmatan atau satu pulukan makanan, satu suapan makanan. Itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang orang kafir nggak punya hak sebenarnya. Yang itu wajib untuk disyukuri. Maka kembali makan minum itu jelas masuk dalam ranah makna berbahagia. Ranah berbahagia. Walaupun kebahagiaan itu kan tidak sekedar makan minum tentunya. Ada pakaian baru, baju baru, kemudian dan yang lainnya, ya. Tetapi itu adalah minimalnya makan minum itu, minimalnya makan kan bahan pokok. Tapi bukan berarti tidak diberikan yang lainnya. Makanya kalau waman tatawwa'a fahuwa khairul lah. Barang siapa yang menambah maka baikan baginya. Walaupun itu kaitannya dengan fidyah ya. Tetapi tambahan misalnya orang memberikan selain bayar zakat parcel lebaran gitu atau apa atau bingkisan lebaran itu adalah hal yang bagus dan itu sudah menjadi tradisi ya di tempat kita. Tradisi dan itu adalah hal yang maskur ya. Bagus ya, patut untuk disyukuri. Demikian yang bisa dijawab, berikan jawaban. Ada yang lain? Ya, baik, mungkin dipersilahkan kepada yang masih ingin bertanya secara langsung, bisa raise hand ya. Atau mungkin kalau belum ada, ini di kolom chat ada pertanyaan, Ustaz, mungkin saya akan bacakan beberapa. Oh iya, silakan. Ya, mungkin yang pertama, ini terkait ya, penerima zakat mungkin ya. Sebenarnya ada pertanyaan pertama ya Ustadz. Ya, sebenarnya apa yang dimaksud dengan Ibnu Sabil dari kelompok mustahik? Nah, mohon diberikan contoh dari yang ada pada zaman ini Ustadz. Seperti itu. Oh iya. Nah, karena tadi masalah Ibnu Sabil, masalah mustahik zakat kita enggak bahas secara waktunya mepet ya. Tapi tentang masalah Ibnu Sabil, ya. Yang dimaksud Ibnu Sabil itu wal musafir alladzi yahtazu min baladin ila baladin. Dia adalah musafir yang mana dia ini melewati dari satu negeri, satu kota ke kota lain, satu tempat ke tempat lain. Walaisa ma'ahu sayun yasta'inu bihi ala safari. Ya, dan dia tidak punya sesuatu yang bisa dia gunakan untuk bekal safarnya. Yasta'in untuk menolong safarnya, bekalnya. Itulah yang sangat ditekankan. Adapun kalau orang safar sekarang seperti misalnya kayak tamasya gitu. Tamasya uangnya miliaran gitu. Ya dia nggak selayaknya dapat itu. Yang dimaksud adalah ini. Ya. Jadi musafir yang mengkondisinya masakoh gitu loh. Ya, inilah yang dijelaskan di dalam kitab ini. Ya. Ada yang lainnya? Jadi saya ulangi ya, musafir yang dia melewati satu negeri ke negeri atau satu kota ke kota lain, dia tidak punya bekal gitu loh, atau kehabisan bekal. Nah, kehabisan bekal itu diberikan kepada mereka. Nah, kalau di masa sekarang, di masa sekarang, apakah orang seperti ini ada? Ada, sering ada orang ke kantor polisi nggak punya bekal, ya itu. Nah itu butuhnya kerjasama dengan pemerintah di situ. Kapan ada yang seperti itu diberi gitu loh. Ya. Nah, itu biasanya kalau nggak lapor ke Pak RT, ke Pak Dukuh, Pak Lurah, biasanya di lembaga pemerintah atau ke kantor polisi. Nah disitulah dibantu dengan harta zakat. Ya, sehingga zakat itu pemberiannya ya alokasinya tidak mesti diberikan pada mustahik saat itu, tidak mesti. Bisa kemudian ditampung selama 1 tahun ya. Misalnya di amil zakat itu terkumpul berapa juta ya. Digunakan untuk selama 1 tahun tidak ada masalah. Nanti kapan ada musafir diberikan gitu. Kapan ada musafir yang seperti diberikan seperti itu. Jadi tidak kemudian begitu dibayar langsung diberikan kepada mustahiknya. Wallahu taala alam. Ya, baik, ada Ustaz. yang lain? Ya, masih ada Ustaz, saya bacakan lagi. Ini masih terkait mustahik lagi. Di antara mustahik ada fakir miskin. Nah, apakah harus seorang muslim atau boleh dari yang non-muslim? Nah,
Kalau tentang fuqara wal masakin, ya, bagaimana kalau kemudian dia non-muslim ya? Non-muslim itu diperbolehkan masuk pada wal mu'allafati qulubuhum. Yaitu orang yang hatinya itu sedang dicondongkan. Itu ada dua macam orang ya, ada dua macam diterangkan oleh para ulama. Macam yang pertama adalah macam orang yang mana dia manakala diberikan harta zakat, dia akan masuk Islam atau condong kepada Islam. Bukan masuk Islam, condong saja. Menjadikan dia condong kepada Islam. Menjadikan dia punya pandangan bagus pada Islam, tidak benci kepada Islam. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua adalah orang kafir yang sering mengganggu kaum muslimin. Manakala kemudian diberikan harta zakat, maka gangguannya menjadi berkurang. Gangguannya menjadi berkurang. Ini bukan sogok seperti ini. Tapi ini hikmah syariah di dalam zakat. Ya. Maka kalau kemudian orang fakir yang sangat miskin kemudian diberi harta zakat, kemungkinan jenis pertama itu jelas. Untuk kemudian hatinya itu condong kepada Islam atau bahkan kalau dia masuk Islam. Sehingga di sini ada celah. Ada celah. Makanya Rasul alaihi salatu wasallam pada waktu Fathul Makkah itu kan beliau memberikan beberapa istilahnya pemuliaan ya, Bu. Memberikan istilahnya tindakan-tindakan yang bisa menjadikan mereka condong. Seperti barang siapa masuk ke rumah Abu Sufyan dia aman dan yang lain sebagainya. Itu kan menjadikan Abu Sufyan makin condong kepada Islam sampai kemudian masuk Islam. Nah, ini ada masalah termasuk pada perang Hunain. Termasuk pula adalah di dalam pembahasan pembayaran zakat. Jadi tidak ada masalah itu. Bagus kalau kemudian itu diberikan kepada mereka, pada fuqara wal masakin dari kalangan orang kafir. Nah, ada yang lain? Ya Ustaz, pasti ada lagi. Saya bacakan lagi. Nah, selanjutnya apakah boleh menyerahkan zakat kepada anak yatim dari kerabat sendiri, Ustaz? Memberikan zakat kepada kerabat, ya, itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Sesuatu yang sangat dianjurkan. Bukan sekedar dianjurkan, bahkan sangat dianjurkan. Bahkan kepada suami pun boleh, kepada istri misalnya. Kalau suami kan istrinya kan sudah ada istilahnya nafkahnya dia ya. Nah, tidak ada. Kalau misalnya dari istri kepada suami, itu pun diperbolehkan. Bahkan itu dianjurkan. Kalau suami kepada istri, tidak gitu loh. Karena istri dia yang nanggung juga suami. Ya. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari yang Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud ya. Itu dari istri beliau, Ana Zainab imra'ata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anha qalat, ya Nabi Allah. Ya, saya langsung artikan saja bahwa Zainab istri Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anha, dia berkata, wahai Nabi Allah, sungguhnya engkau telah merintahkan pada hari ini untuk sedekah dan saya punya perhiasan dan aku menginginkan untuk bersedekah dengan perhiasan tersebut. Maka Ibnu Mas'ud, yaitu suamiku, suami beliau, itu menginginkan bahwa dia dan anaknya itu lebih berhak untuk aku bersedekah dengan hiasan tersebut kepada beliau dan kepada anak-anaknya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam sedekah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud benar. Zaujuki wa waladuki ahaku antasaddaqta bihi alaihim. Ya, suamimu dan anak-anakmu itu lebih berhak untuk kamu bersedekah kepadanya. Makanya justru kalau misalnya ada kerabatnya yang miskin, keluarganya yang miskin, maka zakat itu diberikan kepada mereka. Apalagi kalau mereka tetangga, sudah kerabat tetangga lagi gitu. Maka lebih ditekankan diberikan kepada mereka dahulu. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini saja. Ada yang lain? Ya, baik. Mungkin ini ada yang resen lagi, mungkin pertanyaan terakhir ya, karena waktunya juga udah mepet. Silahkan, Eriko. Kan Ustaz, izin lanjutkan pertanyaan paling awal tadi, Ustaz. Oh ya. Karena ada izin kami untuk yang amil itu, karena kebetulan biasanya yang remaja di sini jadi pengurus. Kata dan berpendapat kalau yang dimaksud amil itu yang dia itu punya kuasa untuk menghukum ataupun meminta orang yang emang
belum bayar zakat, Ustadz. Ada kata lain atau dengan kata lain dia tuh yang udah menjadi lembaga di bawah naungan pemerintah seperti contohnya Basnas. Tapi kalau semisal apa namanya kalau orang itu tuh cuma pengurus takmir biasa itu nggak termasuk amil karena dia nggak punya kuasa untuk menghukum ataupun meminta lebih jauh ke orang yang berhak untuk membayar zakat. Itu pendapat seperti itu seperti gimana? Bagaimana Ustaz ya? Terima kasih. Nah, amil zakat, lembaga amil zakat yang dibentuk pemerintah itu dia tidak sepenuhnya menggunakan hukum seperti hukum-hukum yang diterapkan dalam syariat Islam gitu. Ya. Di mana dalam syariat Islam itu sampai orang nggak bayar zakat ya dihukum. Dan di Indonesia orang Islam nggak bayar zakat itu tidak ada hukuman. Tidak ada hukuman. Karena memang pada pemerintah memang belum menyentuh sampai pada tahap kebijakan itu. Tahap kebijakan itu. Sehingga adanya penentuan amil zakat itu, amil zakat yang ditunjuk di pemerintah itu pun sifatnya terbatas. Sifatnya terbatas. Dan pemerintah sendiri tidak kemudian melarang untuk kemudian ada amil-amil yang lain. Sehingga membatasi seperti itu tindakan yang berlebihan kalau dikatakan. Karena kaitannya itu tentang masalah membayar zakat itu kuasa atau tidak itu karena memang secara asal yang berhak untuk memaksa itu penguasa. Berhak menguasa itu penguasa. Adapun kalau selainnya sifatnya menganjurkan. Sifatnya kan menganjurkan. Tapi di saat kemudian pemerintah membolehkan, maka hal demikian tidak ada masalah. Bahkan itu bisa berlaku pada hukum hudud gitu loh. Bukan cuma zakat. Rasul alaihi salatu wasallam pernah ditanya tentang seorang pemuda yang dia berzina dengan salah satu istri seorang laki-laki. Jadi pemuda itu dipekerjakan oleh seorang laki-laki kemudian berzina sama istrinya. Kemudian waktu di hadapan Nabi, pemuda ini mengaku berzina. Kemudian Nabiullah Muhammad SAW memerintahkan untuk kemudian dia dijilid karena dia belum pernah menikah dengan nikah yang sahih, dijilid 100 kali, diasingkan selama 1 tahun. Suaminya ini bertanya, bagaimana dengan istri saya? Maka Nabi SAW mengatakan, tanyakanlah kepada istrimu. Kalau dia mengaku, rajamlah. Berarti kan di situ Nabi SAW memerintahkan untuk merajam orang. Padahal orang ini bukan hakim loh. Artinya pada beberapa perkara, kapan pemerintah itu memberikan keluasan, itu diperbolehkan. Apalagi di dalam, apalagi sekedar masalah zakat. Dalam masalah hudud saja, itu kalau pemerintah, itu kemudian memberikan izin, itu diperbolehkan. Walaupun tentang kondisi seperti itu, kondisi yang sangat krusial ya. Syarat-syaratnya nggak sesederhana itu. Ya, ini saja yang bisa disampaikan. Sehingga yang benarnya panitia-panitia yang ada itu adalah sudah mencukupi, tidak mesti harus dengan pemerintah karena pemerintah membolehkan. Wallahu ta'ala alam. Ini saja yang bisa disampaikan, sudah Hadan. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin kita cukupkan untuk kajian kismis pada sore hari ini dengan membaca hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Subhanallah. Bila banyak terdapat kekurangannya dalam saya membawakan acara kismis pada sore hari ini, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.